seorang guru itu juga harus memikirkan jenjang karir. Jenjang karir. Mau seperti apa kita ke depan? Akan dibawa kemana diri kita ini? Oke. Nah kalau ada peluang, ya harus direspon. Ayo kita sampai belajar sampai berdarah-darah. Jadi kalau belum berdarah-darah pasti belum berhasil. Di satu titik saya memutuskan sudah selesai perangnya Gitu ya. Mau mengakhiri gitu ya. mau melambaikan bendera Gitu sampai Iya. Nah, Lalu saya menyampaikan ke Pak Sunu, saya tunjukkan surat yang saya buat kalau saya akan resign. waduh sudah buat surat. Saya buat, beliau mengatakan, ya sudah di-delete sekarang. Dan gue ngomong gitu kan. Ya, pikirannya Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto. Kita saat ini di episode ke-28. Dan selalu setiap kali episode itu semangat saya menyala-nyala. Karena saya selalu menemukan hal yang baru. Ada sinar yang baru yang menerangi hati saya sebagai seorang pendidik. Dan itu yang selalu saya semangat untuk membagikan kepada Guru Gembira. Guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Nah, bersama dengan saya inilah tamu di episode ke-28, Ibu Tri Endang Sulistiowati. Ya, selamat pagi Ibu. selamat pagi. Iya, senang sekali hari ini bisa bertatap muka ya Bu ya. Akhirnya ya. Akhirnya ya, setelah lumayan lama kita berkenalan ya Bu. Sepertinya ya lewat WA saja dan bahkan pernah saya terkesan sekali waktu episode keberapa itu saya mencari seorang sosok guru yang connect dengan Parker Palmer. Udah nemu, kontak Ibu langsung dapat gitu ya. Nah jadi satu saat saya bilang, wah nanti setelah ini ibunya ini. Setelah dan ini Tuhan izinkan ya terwujud. Terima kasih. Kalau judulnya ini saya buat begini Bu. Kegembiraan seorang pemimpin membangun ruang bagi tim kerjanya. Nah, ini apa ini ya? Mari nanti ini obrolannya cocok sekali dengan apa yang sudah kita kenal satu sama lain ya Bu ya. Judulnya keren. Ya. Judulnya keren. Judulnya keren ya Bu ya. Iya. Monggo Bu. Pasti maknanya. Nah, nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi. Saya sudah on fire ini Bu. Kepingin tahu ini ya. Monggo Ibu memperkenalkan diri. Ya, hai Guru Gembira, dimanapun Bapak Ibu semua berada ya. Senang sekali hari ini saya diundang oleh Ibu Sinto untuk bisa berbincang-bincang di forum ini. Perkenalkan, saya Ibu Tri Endang Sulistiowati. Saya saat ini bekerja di Sekolah Ciputra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan Sekolah Citra Kasih. Saya bertanggung jawab untuk Sekolah Citra Berkat dan Sekolah Citra Kasih yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Saya diberikan apa ya namanya ya, amanat lah ya gitu ya untuk mengopeni sekolah-sekolah ini supaya mereka bisa bertumbuh, bisa menjadi berkat untuk masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Timur. Kalau untuk jabatan, saya diberikan title sebagai Associate General Manager. Iya, terima kasih Ibu. Jadi 3 ya Bu, Sekolah Ciputra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan Sekolah Citra Kasih. Ada berapa sekolah? Ini sekarang ini total di seluruh wilayah Indonesia ini ya, Barat dan Timur ada 11 sekolah. 11 sekolah. 11 sekolah. Wow, di Surabaya 3. Di Surabaya kebetulan hanya ada 1 sekolah Citra Berkat. Oh, tidak ada Citra Kasih. Oh, Citra Kasih tidak ada. Baik. Iya, iya, iya. Yang masih baru lahir
di tahun ajaran 2024-2025 ini ada di Makassar. Sekolah Ciputra Kasih. Oh, Ciputra Kasih justru Makassar. Makassar. Oh. Di Thalassa. Jadi ada rumahan Ciputra yang di sana, Citraland Thalassa. Nah, itu dibangun sekolah Ciputra Kasih. Oh, ini belum running, baru dibangun ya? Sudah running, sudah tahun ajaran. Baik. Yang lainnya di kota? Ada di Ambon. Oh, Ambon. Di Manado. Oh. Ada di Samarinda. Kemudian ada di Semarang. Oh, Semarang Ada di Citraland Semarang. Wilayah barat ada di Jakarta. Ada 2 sekolah. Jakarta 2 sekolah. Citra Kasih Don Bosco, Pondok Indah. Oh. Dan Citra Kasih yang ada di Citra Garden, Jakarta Barat. Kemudian ada di Cikupa, Tangerang. Oh. Itu sekolah Citra Berkat. Oh. Dan satu lagi sekolah Citra Berkat yang ada di Citra Indah Jonggol. Bogor. Iya. Ini memang konsepnya Citra Kasih ini akan yang lebih banyak atau di mana? Citra Berkat, Citra Kasih ini apa? Dulu awalnya bedanya? Waktu Pak Ciputra itu mendirikan sekolah, memang dibuat 2 segmen. Oke. Jadi yang menengah ke atas itu sekolah Citra Kasih. Oh, begitu. Jadi sekolah Citra Kasih dahulu pertama yang didirikan adalah sekolah Citra Kasih yang ada di Kalideres, Jakarta. Oh. Itu 2003. Baik. Kemudian tahun 2004 beliau mendirikan lagi satu sekolah untuk segmen masyarakat menengah ke bawah. Oh. Itu diberi nama sekolah Citra Berkah. Itu karena beliaunya punya keinginan supaya anak-anak karyawannya beliau itu bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Oh, itu dreamnya ya? Dreamnya beliau. Wow. Ya. Sehingga muncullah 2 sekolah ini. Baik. Dengan nama Citra Kasih dan Citra Berkah. Ya. Berarti kalau sekarang dari sisi jumlah yang lebih banyak yang Citra Kasih. Ya, Citra Kasih. Citra Berkat itu hanya ada 4. Jadi yang di Surabaya, kemudian di Taman Dayu, di Cikupa itu Tangerang, sama yang di Citra Indah Jonggol. Baik. Yang lainnya Citra Kasih. Iya. Kemudian setelah beliaunya wafat, dari keluarga itu punya keinginan gitu, supaya memang ada nama Pak Ciputra itu diabadikan. Oh, baik. Karena memang beliau sangat concern untuk di Indonesia ini punya ribuan entrepreneur yang bisa mengubah kondisi Indonesia gitu, menyediakan lapangan kerja begitu ya, untuk mengurangi pengangguran kan. Itu yang mimpinya Pak Ciputra seperti itu. Sehingga ketika mendirikan sekolah baru yang ada di Semarang dan di Makassar diberikan nama sekolah Ciputra Kasih. Oh. Sebagai kasihnya Pak Ciputra. Betul. Penghargaan untuk, juga nama beliau. Dan itu juga legacy ya. Menurunkan warisannya beliau terhadap sekolah yang punya ciri khas entrepreneurship. Ya. Wah, ini yang menarik ya Bu ya. Saya pengen menggali apa relevansinya. Karena dulu saya melihat memang awal-awal banyak pro kontra ya. Kok sekolah, kok begini. Bisnis seperti itu. Ya, itu banyak sekali tuh ya. Ngobrol orang tua. Wah, sih gak sekolah dari dagang. Iya, ini maksudnya apa ini? Oh, udah belajar apa-apa. Kan gitu ya. Tapi ini sekarang yang saya juga terkagum-kagum. Nah Bu, kalau lihat CV-nya Ibu ini, wah paket lengkap ini. Ya, karena Ibu ini merintis benar-benar dari bawah. Nah ini para guru gembira nanti perlu belajar. Ini benar-benar dari bawah. Biasanya kalau teman-teman saya itu kalau sudah di level tertentu ya sudah zona nyaman di situ. Guru ya wis guru sak lawase sampai pensiun gitu ya. Atau ya sudah sampai di kepala sekolah. Tapi ini luar biasa. Ibu Endang ini mulai guru TK. Guru TK. Ya, lalu sampai vice principal, ya playgroup KG ya. Iya. Ya,
Kepala SD, kepala SD, kepala SMP. kepala SMP, SMA yang saya tidak lulus. Iya, SMA saya lihat belum ada ya. Iya, betul. SD, SMP langsung waktu itu ada tim kurikulum juga ya di situ. Lalu head of school. Head of school ini berarti membawai kepala sekolah ya. Dan saat ini yang terakhir ini yang terbaru, yang tergres ya, Associate General Manager. Nah, saya kepingin mengulik itu. Bu, dari perjalanan seperti itu, mana Bu bagian yang menurut Ibu paling apa ya, paling menantang dan paling lekat di hati? Nah, ini yang mana Bu? Yang menurut saya ketika saya dari seorang guru, kemudian leader saya waktu itu melihat potensi saya untuk bisa dikembangkan di manajerial, ya tidak hanya sekedar seorang guru. Leader saya waktu itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa sebagai seorang guru itu juga harus memikirkan jenjang karir, mau seperti apa kita ke depan, akan dibawa kemana diri kita ini gitu ya. Nah, kalau ada peluang begitu ya harus direspon. Seperti itu. Nah, itulah yang betul-betul mendorong saya gitu, untuk saya mau mengorbankan kenyamanan saya untuk saya bisa belajar hal-hal yang memang belum pernah saya kuasai sebetulnya. Gitu. Ketika dari guru kelas saya 5 tahun itu mengajar di jenjang TKB. Gitu. Kemudian ada opportunity untuk menjadi seorang vice principal di sekolah Ciputra. Ada beauty contest seperti itu, beauty contest dan itu saya diajak ngobrol begitu dengan kepala sekolah saya. Saya memikirkan, saya coba. Dengan di situ saya belajar hal baru. Bagaimana sih tidak hanya memanage diri sendiri, tapi mulai memanage orang lain, yaitu teman-teman saya. Seperti itu. Nah, saya 4 tahun menjadi vice principal. Kemudian ada challenge lagi, Citra Berkat mencari seorang kepala SD. Nah, saya diajak ngobrol berkali-kali dengan Pak Dwi Sunu. Pak Sunu. Ya, beliau gimana Bu Endang? Nggak tertarik seperti itu. Kalau bicara soal kenyamanan sekolah Ciputra, pasti saya sudah nyaman di sana karena sudah tahun ke-8 di sana. Sudah lama. Dengan fasilitas yang seperti itu, sedangkan sekolah Citra Berkat adalah sekolah yang baru. Baru. Kemudian ya mungkin secara fasilitas itu masih sangat standar lah begitu ya Bu Sinto. Saya bergumul, saya mendoakan, akhirnya saya mau. Tapi saya katakan ke Pak Sunu waktu itu, ketika beliau menginterview saya katakan, saya tidak tahu apa-apa tentang kurikulum SD. Tapi saya mau belajar. Nah, ini kata kunci, menurut saya. Itu ya? Nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa ya? Penting mau belajar, kemauan untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, itu yang terus saya ajarkan ke diri saya sendiri ya, gitu. Bagaimana menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Ketika kita masih bisa dikasih kepercayaan, masih kita mampu melakukan itu, ya ayo kita belajar. Itu yang saya menyemangati diri saya sendiri, sehingga akhirnya saya belajar kurikulum SD. Saya belajar menjadi seorang kepala sekolah. Tapi saya diuntungkan karena saya sudah belajar frameworknya IB di sekolah Ciputra. Saya sudah di training untuk PYP, Years Program. Itu kan dari TK sampai SD. Nah, saya sudah belajar itu. Sehingga saya adopsikan pola-pola IB itu, konsepnya, filosofinya masuk bagaimana menyusun framework kurikulum itu untuk saya adopsikan di sekolah Citra Berkat seperti itu. Nah, saya belajar betul-betul kurikulum SD itu seperti apa bersama Pak Sunu.
Saya belajar Oke. bagaimana membedah kurikulum, mencari kata kuncinya, Oke. supaya kami bisa mengelaborate itu Oh. menjadi ciri khasnya. Oke. Dengan entrepreneurship kan Bu Sinta, Iya, ya. Jadi iya, iya. dengan entrepreneurship, jujur waktu itu ya awal-awal Pak Ciputra untuk membangun sekolah dengan kurikulum entrepreneurship itu, Citra Berkat Surabaya ini adalah lab school-nya, Betul. begitu. Ya, saya ingat itu. Sehingga kami itu betul-betul berpikir keras bagaimana sih mendaratkan semua konsep-konsep itu yang masih di awang-awang pada Betul, waktu betul. itu ya, mendaratkan itu menjadi sebuah hal yang konkret gitu Ya, bagi tim guru-guru kami. ya. Waktu itu di tahun 2006 saya hanya berlima Hmm. Hmm. di SD Citra Berkat itu, Hmm. dengan 5 orang guru gitu. Hmm. Itulah ya, momen-momen itu sangat berharga bagi saya. Itu ya. Ya, Kalau saya lihat berarti kalau Ibu katakan belajar, saya mau belajar gitu ya. Maknanya itu kalau dilihat dari sini bukan cuma belajar dalam arti yang wes pelajari ya wes aku bisa, bukan ya. Bukan. Tapi sampai mencari sesuatu yang berbeda dan betul. bisa diterapkan. Betul. Itu Itu ya. itu namanya pembelajar itu seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Bagaimana sesuatu hal yang baru, kurikulum entrepreneurship diajarkan sejak dini. Pak Ci kepengennya seperti itu. Sejak dini, di level SD, anak kelas 1 sampai kelas 3 pada waktu itu. Bagaimana memahamkan anak-anak belajar tentang entrepreneurship? Nah, Pak Sunu menggunakan teorinya Thomson and Bolton. Ya, ya, gimana itu? Entrepreneurship itu bukan purely bicara soal bisnis, Yes. tapi ini bicara sebuah habit, Oke. sebuah pola pikir. Bagaimana anak-anak itu Value hidup. betul ya? dilatih habitnya, pola pikirnya untuk terbiasa menjadi seorang pencipta. Oke, jadi entrepreneurship itu ya. Betul. Karena itu banyak sekolah-sekolah yang menyalartikan ya. Ya, dipikirnya diajarkan Entrepreneurship dagang, dodolan, ya. Lalu nanti dalam project-projectnya ini loh belajar entrepreneurship, ayo bisa jualan apa, buat apa? Itu bukan, ya. bukan. Nah, dari ini sudah sesuatu yang baru, Bu Endang. Bahwa itu adalah membangun habit untuk Ya, mencipta. Wah. jadi itu bedanya kreativitas dan inovasi. Ada di situ. Ya, apa bedanya? Kalau kreativitas, Kreativitas ya hanya sekedar membuat sesuatu, mengkreasikan sesuatu. betul. Tapi kalau berinovasi itu ada nilai baru yang ada ditambah. invensi, ada temuan baru. Hal baru yang ditambahkan, dan pada waktu itu kami diajarkan untuk bisa menemukan opportunity-nya. Oke. Masyarakat ini perlu apa sih? Iya, melihat kebutuhan. Iya, karena inovasi itu akan berhasil kalau Iya, hasil kerja kita itu bisa diterima oleh iya. masyarakatnya. Betul, Jadi betul. target marketnya itu membutuhkan apa? Betul. Nah, itulah yang kami pelajari waktu itu. Hah, hah, hah. Istilah saya dengan teman-teman guru SD waktu itu, ayo kita sampai belajar sampai berdarah-darah. Oh, Jadi kalau belum berdarah-darah pasti belum berhasil. iya, harus berdarah-darah. Ya, Jadi pembelajar harus siap berdarah-darah ya. Guru gembira. Itu kuncinya ya, Bu ya. betul. Kalau nggak mau berdarah-darah jangan belajar. Iya. Ya itu ya. Di zona nyaman saja Betul. gitu ya. Kalau kita mau keluar harus siap berdarah-darah. Nah, itulah supaya memang mau belajar terus, kami bersepakat itu untuk tidak membuat nyaman guru-guru. Oh gitu. Oh memang sengaja Jangan dibiarkan dibuat berada nyaman. di zona nyaman. Oke. Jadi Oke. setiap tahun kami selalu memberikan challenge. Challenge yang baru. Betul, melalui portfolionya mereka, portofolionya. Oke. Itu sebagai evidence bahwa dia belajar. Oh. Ada portofolio baru yang harus dia lakukan Ya. setiap tahun Setiap ajaran. tahun ajaran. Oh, good. Ya. Gitu. Menarik sekali. Dan itu sampai sekarang ya, Bu? Sampai sekarang dengan anak-anak juga demikian. Gitu. Ya, Jadi ya, kalau ya. di anak-anak kami punya program self development challenge. Bagaimana anak-anak itu bertumbuh baik di pengetahuannya maupun di karakternya, di skillnya. Oh, wah, ini luar biasa ini ya.
tidak boleh di zona nyaman, jadi harus diganggu. Seperti kata Pak Takim tadi ya, harus dikasih hiu kecil itu. Betul. Supaya dia bergerak terus. Lalu bergerak. Agility-nya bagus lah, ya, betul. agile gitu ya. Supaya tidak seperti kura-kura yang selalu masuk di ini ya, menarik diri begitu ada perubahan. Kaget. Nah, itu. Itu sudah, saya sudah bisa. Itu nah repot. Nah, dan sebagainya ya. Tapi memang ini sudah diniati, sudah dari atas tuh manajemennya begitu ya, Bu ya. Ya. Nah, saya masih ingat Ibu waktu ngobrol itu ngomong bahwa mau resign loh. Sempat mau resign tuh. Lah, kan berdarah-darah. Berdarah-darah itu sampai mau resign ya, Bu. Ya? Itu gimana kok? Titik baliknya seperti apa? Waktu itu saya di tahun keberapa setelah 7 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun sebagai kepala SD Citra Berkat, saya diminta untuk menjadi kepala SMP Citra Berkat karena rekan saya Ibu Juvensia itu akan menjadi kepala SMA. Kami membuka SMA. Waktu itu baru SMA ya. Nah, saya kan nggak tahu tuh kurikulum SMP, Bu. Iya. Ya kan? Jadi saya harus mau belajar. Saya katakan sama leader saya, pemimpin saya, mentor saya Pak Dwi Sunu itu, Pak saya juga nggak tahu yang kurikulum SMP, gurunya kan udah beda. Kalau SD kan guru kelas. Iya, gitu. betul. Ini guru mapel. Guru subjek. Ya, guru subjek pasti punya ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri. Iya. Dan akhirnya saya juga menemukan, susah sekali memang berbicara pada waktu itu dengan teman-teman guru SMP. Saya merasakan sepertinya mereka sangat bangga dengan dirinya sebagai expert di subjek tersebut. Sehingga ketika saya bicara, ayo kita buat begini yuk, ayo kita buat begini yuk, itu sepertinya menghadapi jalan yang buntu. Gitu ya? Betul. Gitu. Nah sebelum saya kan sudah ada kepala sekolahnya. Iya, betul. Dan itu pasti punya style berbeda dalam membentuk kultur kerjanya. Iya. Which is itu berbeda sekali dengan style saya. Begitu ya? Iya. Sehingga benturannya itu sangat sangat terasa lah ya gitu. Penolakan ya? Ya, penolakan. Kemudian juga saya harus beradaptasi juga ketika SMA baru dibuka, jadi guru-gurunya juga masih gabung dengan guru SMP. Jadi mereka mengajar di SMP dan juga mengajar di SMA. Ini untuk mencari waktu untuk kita belajar, kita bedah buku, ya itu kan susah sekali gitu. Nah itu betul-betul membuat saya dalam posisi tidak nyaman sekali. Gitu ya, Bu? Iya. Apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Sepertinya gini, saya merasa saya dituntut untuk banyak hal, tapi saya tidak punya support untuk saya bisa mencapai target itu. Gitu ya? Ya. Tekanannya seperti itu ya? Sulit sekali begitu bagi saya begitu ya. Karena saya juga merasa saya nggak boleh egois untuk unit saya tok gitu kan. Karena guru-guru ini kan juga miliknya unit lain. Gitu. Nah, itulah yang pergumulannya berat sampai di satu titik saya memutuskan sudah mau nyerah ya, give up ya. Ya, sudah selesai perangnya. Gitu ya. Mau mengakhiri gitu ya. Mau melambaikan bendera. Iya, gitu sampai. Iya. Nah, lalu saya menyampaikan ke Pak Sunu, saya tunjukkan surat yang saya buat kalau saya akan resign. Waduh, sudah buat surat. Sudah saya buat. Niat bener ini berarti Sungguhan. Bicara dengan Pak Sunu, beliau mengatakan, ya sudah di-delete sekarang. Begitu. Terus saya bicara dengan Pak Luki. Pak Luki kan juga beliau trainernya guru-guru ya, bertanggung jawab untuk developmentnya guru-guru. Itu juga mengatakan, dan gue, gue ngarep ngopo, gitu kan. Ya. Anakmu piye? Anak saya waktu itu kan di SD Citra Berkat. Masih kelas kecil lah. Kelas 3 ya. Saya bilang, ya nggak apa-apa, tak pindahin ke sekolah lain. Begitu. Pikiran ya gitu. Nah, dari 2 rekan kerja saya inilah saya mendoakan itu akhirnya. Dan seperti yang saya ceritakan ke Bu Sinto ya, saya bergumul itu ada 1 bulan mungkin.
Dan setiap kali saya hari Minggu ke gereja, meskipun pendetanya ini lain-lain, Ya. pesan firman yang disampaikan adalah sama, Oke. Oke. taat, bersedia untuk diproses. Oke. Itulah. Oke. Akhirnya saya taat. Saya Itu cara mengambil Tuhan ya. keputusan. Iya, betul. Cara Tuhan ngawal hidupnya Ibu sampai pada di dalam tracknya panggilannya. Iya, betul. Ya. Saya katakan di minggu keempat itu, minggu terakhir di bulan itu saya katakan, ya saya mau taat Tuhan. Ah, Saya mau taat. suratnya ditarik ini, delete ini. Tidak saya delete tapi tidak saya serahkan. Oke. Saya tidak berikan ke manajemen tapi juga saya tidak delete dari laptop saya. Oke. Ya. Saya pikir ini sebuah kenangan lah Iya. bagi saya bahwa Titik saya pernah balik di ya. satu titik itu merasa give up. Betul. Iya. Nah, berarti kalau saya mau menggali lebih jauh, kalau begitu apa, Bu? Keunikan Ibu sekarang setelah Ibu menemukannya, udah setelah itu balik memimpin. Berarti Ibu sekarang sudah tahu dong. Kalau yang lalu kan masih ada style yang lain gini, dan setelah Ibu sudah saat ini di jenjang sekarang, apa keunikannya Ibu sebagai seorang pemimpin? Saya pikir saya ini tipikal yang kolerik tapi juga sanguin gitu. Jadi saya sebetulnya punya ekspektasi yang tinggi. High expectation ya? Betul. Baik untuk diri saya maupun untuk Orang lain. tim, untuk tim Oke. saya. Oke. gitu ya. Tapi saya bukan tipikal orang yang hanya nyuruh begitu. Dengan tipe sanguin saya ini, saya itu kepingin teman-teman itu tidak takut untuk ngobrol dengan saya, curhat dengan saya. Karena dari momen-momen itulah saya bisa menyelipkan target-target itu, empowering, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Jadi dulu waktu di SD, kepala SD saya tuh punya istilah hari Jumat waktunya kita kumat. Oke. Itu di atas jam 3. Ya. Jadi saya nggak akan ada di dalam kantor saya yang satu kota itu. Ya. Saya akan ada di ruang guru, saya akan ngobrol, guyon, gendeng-gendengan lah Bu Sinto. Oke. Bersama guru-guru. Iya. Itu awal-awalnya saya seperti itu. Untuk membangun trust-nya. Trust-nya tim saya kepada saya. Yes. As a leader. As a leader. Gitu. Ya. Betul. Jadi Gitu. saya masuk dalam ke dalam kehidupan mereka. Saya menjadi teman curhatnya. Seperti itu. Saya berusaha untuk tidak jadi orang yang selalu, oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Enggak. Itu menjadi pendengar, menjadi penyemangatnya mereka. Saya bekerja bersama-sama mereka. Nah, dari ilmunya Ki Hajar Dewantoro lah itu yang saya implementasikan. Betul. Iya. Itu akhirnya saya membangun kultur kerja yang kolegial itu. Oke. Spiritnya itu we as a team. Gitu. Ya. Itu yang membuat kami berhasil mengimplementasikan kurikulum entrepreneurship. Oke. Jadi di tahun 2008 SD Citra Berkat itu sudah banyak dapat kunjungan. Jadi Pak Aci, rekan-rekan kerjanya, rekan bisnisnya, Gus Martowardoyo yang sempat jadi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan. Dulu waktu itu beliau adalah Presiden Direkturnya Bank Mandiri. Itu datang melihat sendiri anak-anak, bagaimana sih anak-anak belajar entrepreneurship, proyeknya apa, seperti itu ya. Nah, tipikal saya seperti itu ketika saya menjadi seorang leader, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi bagi saya kalau ada prestasi yang dicetak oleh Sekolah Citra Berkat itu karena tim saya, bukan karena saya. Luar. Tapi kalau ada kesalahan, nah itu salah saya. Karena pemimpinnya ini nggak bisa ngajari. Nah, saya belajar menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. Wah, mengagumkan. Mengharukan. Wah, luar biasa. Jadi ini persis seperti Guru Gembira kalau saya membaca bagian chapter yang learning community dari Parker Palmer ini, Courage to Teach. Itu yang dikatakan oleh beliau bahwa seorang guru itu, nah ini kita bahas juga waktu di tayangan yang sebelumnya.
dia perlu memberikan ruang buat murid-muridnya. Bukan cuma hanya mengajar saja, mengisi ruang itu, occupy the room, the space, tapi juga open the space. Nah, nampaknya ini tipsnya Ibu ini ya, bahwa Ibu open the space, Betul. ya, Saya membuka kasih kesempatan ruang, mereka, gitu. ya. Kami punya istilah, ya kalau mau jadi guru yang sukses, yang berhasil, istilahnya ya, ayo kamu belajar dicemplung no. Orang Jawa bilang cemplung no ke Dicekur no. kolam, belajar sampai bisa berenang. Oke. Nah, tadi berdarah-darahnya di situ. Itu. Ya. Tapi Ibu ngancani. Tapi kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Jadi Ibu ngancani. pada waktu kami mengembangkan kurikulum entrepreneurship, Iya. itu kan tidak ada kurikulumnya. Iya. Tapi kami bukan sekolah internasional. Betul. Kami sekolah nasional. Jadi kami bedah kurikulum nasional itu. Dengan prinsip-prinsip entrepreneurship, kita combine. Masukkan di situ ya, ditata Kemudian sedemikian kita rupa. Oke. Bentuk frameworknya ya, saya dengan guru-guru menyusun scope and sequence bersama-sama. Tapi saya kasih target. Minggu ini kita Nih, selesai. skill yang ini ya, Ya. misalnya. Ya. Kita selesai. Ya. Tapi kan enggak, bukan saya nyuruh loh. Ya. Saya share drive ya, Iya, gitu ya. iya. Istilah dulu mungkin belum ada drive ya. iya. Jadi saya share itunya, filenya itu. Kita isi bareng-bareng. Jadi Ibu juga belajar, tapi di saat yang sama juga Guru menemani mereka belajar. Itu kata kuncinya. Gitu. Kemudian ketika mereka membuat lesson plan, kan kami juga sudah mengadopsi lesson plan-nya ala IB, yang ada central idea segala macam itu kan ya. Sehingga kita juga ayo susun sama-sama. Kebiasaan saya adalah saya memberikan kesempatan guru-guru untuk menyusun sendiri dulu. Setelah itu mereka harus punya habit sharing ke saya sebagai leadernya. Nah dari situlah saya itu men-challenge mereka dengan saya memberikan, saya nggak ngomong oh salah ini enggak, tapi saya bertanya, kalau seperti ini nanti kira-kira bagaimana di lapangannya? Kira-kira respon muridnya seperti apa? Nah kita Pikirkan bersama. Prediksikan gitu. Kalau misalnya dibegini kan seperti apa menurutmu? Nah itu proses sharing, proses komunikasi itu ya berusaha menjadi teman berpikir lah ya. Teman berpikir itu untuk guru-guru saya. Setelah dengan saya kasih ke Pak Sunu biasanya. Lesson plan-nya kayak gini. Nah ada masukan lagi kan dari Pak Sunu. Kita sama-sama. Oke. Seperti itu. Dan kalau saya supervisi, saya cari, oh kelasnya siapa ya yang oke nih seperti harapan saya. Dan saya minta guru itu akan sharing ke teman-temannya. Kalau meeting saya ajak ke situ. Sehingga teman-teman tuh secara nggak sadar punya pemahaman, oh ini toh yang dimaui. Ini harus seperti ini. Mereka menemukan sendiri. Tanpa saya harus ngomong kayak gini loh ya, punya salah. Betul. Tidak nuturi, tidak nyeneni, tidak menghakimi, tapi membiarkan mereka di dalam proses menemukan. Dengan inspirasi-inspirasi yang diberikan itu mereka mengambil kesimpulannya. Oh ini toh yang mau. Karena tiap guru kan berbeda-beda ya Bu ya. Prosesnya, caranya, ya itu cara Ibu sedang membuka ruang. Dan memeliharanya. Kemudian saya juga akhirnya dengan cara itu saya akhirnya menemukan, oh si A ini potensinya di sini, si B potensinya Ibu bisa memetakan ya, sehingga nanti bisa dikembangkan. Ini akan career path-nya akan ke arah manajerial. Kepala sudah nyiapin regenerasi nih. Kalau ini dia akan expert. Di bidangnya misalnya, dia sangat kuat di classroom management. Oke, kita arahkan jadi trainer. Seperti itu. Wah, Itu saya tadi berpikirnya begini. Jadi itu ya, guru gembira apa? Kalau berhasil tim. Kalau salah, kalau gagal, biarlah yang Bapak Bundas gitu ya. Ini atau yang tanggung jawab. Harus di baris depan menghadapi. Itu tanggung jawab saya. Supaya memang tim saya itu nyaman ketika dia dituntut untuk dia bisa
berkembang, Iya. tumbuh, Oke. sampai berdampak, Iya, gitu ya. iya. Dia nyaman karena dia tahu dia tidak sendiri, kok. Tidak sendiri. Tidak sendiri. Gitu. Ada yang bisa digantungin Ya, nih. gitu. Nah, sekarang saya mau yang lebih jauh karena Ibu saat ini sudah di Associate General Manager, ya. Berarti sudah semakin dekat di angkasa ya, di langit gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di sekolah-sekolah ini kan di situ ya. Tantangan terbesarnya kan di situ. Kalau saya bilang suka cemet gitu ya. Dari atas, dari bawah. Nah, Ibu apa yang dilakukan? Bagaimana menerjemahkan visi misi yang kadang-kadang yaitu kita harus akui kalau yayasan ini melakukan itu yayasan atau adsan kita tuh kan ingin pasti mereka hal yang terbaik, yang very huge gitu ya. Betul. Sedangkan di bawah Ibu iki ya apa nerono Timnya ke belum ininya bisa, belum ya. gini kelempat. Apa yang Ibu lakukan? Ya jujur pertama ketika di Januari 2024 itu pemimpin kami itu memberikan kepercayaan begitu ya kepada saya. Saya sebenarnya nggak tahu kok tugasnya Associate General Manager ini apa. Itu yang pertama. Oke. Terus saya minta job desk saya apa. Oke. Job desk saya apa gitu. Apalagi kan tidak memimpin di satu sekolah. Iya. Ini Di 4 sekolah. 11 tadi ya? Iya, tapi saya di Indonesia Timur itu ada 4 sekolah dengan kondisi yang masing-masing Masing-masing. gitu. Bagaimana saya bisa dengan home base saya di Surabaya, tapi mata saya, pikiran saya, hati saya ada di 4 sekolah itu. Betul. Begitu kan. Jadi saya minta job desk-nya. Ya nggak langsung dikasih, karena ini juga hal baru. Hal baru. Hal baru. Jadi pasti mereka juga sedang menyusun, tim quality assurance-nya sedang menyusun. Tapi saya bertanya ke Profesor Denny Bernardus, beliau adalah direktur untuk edukasi di Grup Ciputra. Bapak, pengennya saya bagaimana? Gitu ya. Operasional sekolah diperhatikan, sekolahmu berjalan dengan baik, siswanya bertumbuh dalam hal target enrollment-nya tercapai. Bertumbuh dan bertambah ya? Iya, begitu. Kemudian hasil auditnya bagus, karena kami juga diaudit oleh Grup Ciputra. Kepala sekolah, guru-gurunya juga melakukan sesuai SOP standar-standar yang sudah disusun. Ada inovasi-inovasi yang dikerjakan di masing-masing sekolah dengan keunikan masing-masing. Nah, dari situlah saya harus membuat diri saya untuk bisa multitasking, multifokus. Begitu. Jadi kalau setiap hari saya itu harus bisa komunikasi dengan 4 sekolah itu. Oke. Keberadaan saya ada di Surabaya. Oke. Pasti saya akan seharusnya fokus saya kan di situ karena sekolah ini yang saya rintis ya, gitu ya. Sampai sebesar sekarang begitu. Tapi saya juga tidak boleh pilih kasih dengan tanggung jawab saya di sekolah yang lain begitu. Saya jadi punya waktu 2 minggu sekali, saya tanya sama head of school-nya itu, ayo kita meeting reguler. Jangan mingguan Bu, ya oke. Berapa? 2 minggu sekali ya, di hari Selasa, minggu kedua dan keempat itu waktunya saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Tapi saya masuk di grup WA-nya mereka yang ada head of school dengan kepala sekolah. Nah, disitulah yang hari-hari kita bisa memantau, ngobrol, ngopeni. Nah, kebiasaan saya itu, saya suka itu ngopeninya sampai hal yang perintil-perintil, yang detail-detail, yang kecil-kecil gitu. Gitu ya Bu? Ya, betul. Contoh maksudnya? Contoh yang kecil itu? Hal yang kecil-kecil misalnya gini. Kami punya Ciputra Information System. Ya, itu ada satu bagian dari Ciputra Information System itu tentang MOM. Minutes of meeting. Jadi setiap kali mereka meeting itu harus menggunakan aplikasi itu, tercatat di situ. Nanti ada penugasan gitu di akhir meeting itu si A ada tugas apa, nah itu ada MOM completion rate yang akan menjadi bagian dari
balance scorecard, Oke. penilaian kinerja sekolah. Oke. Ya, dipresentasikan oleh head of school pada saat raker Iya. dan betraki. Oh, Saya sampai punya akses sebegitunya untuk melihat buka itu ya. gitu kan. Saya lihat, jadi setiap akhir bulan itu saya akan punya habit buka saya lihat, waduh sekolah ini kok momnya yang open masih banyak. Banyak, belum dikerjakan Iya, gitu ya. betul. Belum di close, istilahnya begitu. Loh, belum di close. Ya, dan ini sudah lewat dari due date-nya. Oke. Karena itu akan mempengaruhi nilai balance scorecard-nya kan. Iya. itu yang saya akan capture. Saya di grup ya, ayo dibangun habitnya untuk ini. Wah. Jadi saya harus ngopeni mereka seperti itu sampai seperti itu karena memang leader-leadernya kayak head of school sekarang ini juga banyak yang orang baru. Iya. Dia juga sedang struggle Iya, untuk belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah Iya. yang menyeluruh, bukan Iya. hanya di akademik, Iya, 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 iya. tapi di sisi operasional. Iya. Sekolah ini bisa survive, Iya, iya. bisa surplus. Iya. Karena untuk mengembangkan lagi Iya. seperti itu, karena itu kan perlu support yang sangat. Iya. Nah itu Ngalamin nggak Bu ditolak? iyalah, Itu ya, yang di bawah diopeni begitu. iyalah. Saya lihat begini, contoh Tolak, satu ya? sekolah yang di Kalimantan. Kok mom completion rate-nya kok bagus ya waktu BSD-nya ya, kok bisa 100% gitu. Saya agak merasa ada yang aneh gitu, Gitu ya. ya. Heeh. Terus saya buka itu detailnya di Ciputra Information System itu. Loh lah, ini dari tanggal sekian, tahun berapa sampai sekian kok nggak ada kelihatan berapa mom yang dibuat, yang di close berapa. Saya terus menemukan, oh nggak pernah dipakai ternyata. Oh. Jadi cara saya menegur adalah saya capture dan bilang, bagus teman-teman, bagus sekali loh mau completion rate-mu bulan ini sudah bisa 100% Iya. gitu. Tetapi, nah tetapinya inilah jangannya Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau saya lihat, ini kelihatannya tidak pernah dipergunakan. Nggak dipergunakan ini maksudnya hanya sampai. Ketika meeting dia nggak pernah pakai mom itu. Oh, I see. Tapi kok bisa 100%? Yang dulu-dulunya kan sudah Oh, gitu. sempat Oh, Terus yang nggak ada dulunya. perubahan lagi. Terus Ya, tidak gitu. ada. Oh, baik, baik, baik. karena ada baik. pergantian tadi. Iya, head of iya. school. Iya. Jadi Nah, iya, iya, iya. Oh, terus oke, oke. saya katakan begitu. Ayo dipakai, kan sudah diberikan fasilitas ini. Ayo dipakai ya, gitu. Iya, iya, iya. Tetapi kepada itu secara umum dengan head of school dan kepala sekolah, tapi secara japri saya katakan kepada head of schoolnya, ayo kamu analisa prediksi saya, kamu nggak pernah pakai ini. Gitu. Nggak fair ketika di balance scorecard nilaimu 100%. Yes. Tapi sebetulnya kamu nggak mempergunakan itu. Nggak fair untuk teman-temanmu yang lain yang berjibaku Iya. menggunakan itu. Wah. Gitu. Bagus, bagus, Nah, bagus. itu. Iya, Bu. Berarti itu pada saat itu memang sampai itu kan sistem ya, Bu. Iya. Jadi Ibu harus bisa melihat itu sampai circle-nya benar-benar berjalan, verifikasinya juga, Betul. sehingga istilahnya nggak kecolongan. Gitu. Betul, iya. Ya, dan ya ketika menghadapi penolakan Ibu ada data Ya. dan Ibu ada di sana gitu ya. Nah, saya ingin tanya lebih jauh. Nah, ini kan tadi ya atasan ini pihak yayasan pasti punya ekspektasi yang tinggi kepada Ibu. Bagaimana ketika Ibu tidak sesuai dengan ekspektasi yang di atas? Saya belajar untuk saya tidak frontal. Oke. Gitu, karena kalau frontal pasti dampaknya akan tidak baik. Oke. Baik untuk saya sendiri maupun untuk tim saya. Gitu. Jadi yang kebiasaan yang saya bangun adalah saya mendengarkan dulu. Jadi ketika ada target baru, itu saya dengarkan. Oh, akan seperti apa, akan seperti apa, akan seperti apa. Kemudian kebiasaan saya adalah saya akan mengambil waktu untuk saya merenungkan. Kalau dengan target itu posisi saya ada di mana sekarang? Oke. Oh, saya kurang ini, kurang ini, kurang itu. Tim saya akan seperti apa? Oh, posisi tim saya oke untuk bertempur, istilahnya gitu ya, untuk maju. Atau
Bukan, jangan, karena ini masih banyak orang barunya yang sedang belajar value-nya kami, belief-nya kami, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi sesuatu yang ada gap, pasukan saya ini istilahnya belum siap untuk bertempur ke arah sana, maka saya harus cari cara untuk bagaimana mengatakan hal ini kepada Ke atas nih. pimpinan saya by data. Yes. Jadi harus ada data, Iya. harus ada analisis. Yes. Ibu sudah melakukan, Ibu mendata dulu, baru ini yang harus Posisi kami. ya keadaan yang sebenarnya. Betul. Kalau untuk saat ini mungkin kami akan ada di sisi Yes. belajar dulu yang ini. Iya. Sehingga perlu waktu mungkin untuk tahun depan atau 2 tahun lagi kami akan. Iya. Stepnya udah Ibu tunjukin. Gitu. Nah, sekarang saya mau yang lebih konkretnya, entrepreneurship untuk di Ciputra itu yang sudah melekat di Ibu. Nilai-nilai dari entrepreneurship ini saya kira banyak ya, tapi nilai-nilai ini apa yang lekat di Ibu, nilai dengan nilainya Ibu yang sedang Ibu mainkan untuk memberi ruang ke bawah, itu nilai apa? Warisan Pak Ciputra yang sangat-sangat berharga buat kami yang ada di grup Ciputra itu adalah value corporate culture-nya yang beliau ciptakan. Oke. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Oke, integritas. Oke. 3 nilai inilah yang harus dihidupi oleh semua orang yang ada di grup Ciputra, baik itu yang ada di bisnis maupun yang ada di edukasi. Yang di bisnis dan juga ya sama ya. Betul. Yang ada di edukasi. Gitu. Nah, hal inilah yang membuat saya dan teman-teman tim saya itu juga belajar bagaimana ketika kami bekerja itu kami itu menjadi orang yang produktif tadi, pembelajar sepanjang hari, tapi punya integritas. Yes. Gitu. Ya. Integritasnya berdasarkan apa? Kebenaran Tuhan. Value-nya adalah itu. Value itu Firman. ya. Firman. Ya. Kebenaran Tuhan. Ya. Value itu dasarnya ya. Betul. Ya, integritas berdasarkan itu, profesionalisme juga berdasarkan itu. Gitu. Ya. Entrepreneurship juga harus berintegritas, begitu. Karena kalau enggak ya kita akan terjebak pada hal-hal yang tidak, Hanya keuntungan sesaat semata, begitu ya. hal-hal yang tidak baik lah ya buat kami, begitu. Ya. Berarti ini benar-benar dihidupi dari atas ya Bu ya, semuanya ya. Ya, Jadi ada yang istilahnya menjaga gawangnya untuk tahu ini sudah keluar loh ya dari ya, betul. Ada ya? Ada. Jadi kami para leader itu adalah penjaga gawang. Oke. Ya, Baik. gitu. Kemudian juga ada audit. Audit dari grup Ciputra. Dari grup Ciputra sendiri. Itu juga kan bagi saya itu adalah penjaga gawang yang mengaudit, mengevaluasi kinerja kami, pekerjaan kami, untuk memastikan bahwa kami bekerja sesuai standarnya. Iya. Tidak ada hal-hal yang menyimpang Menyimpang. dari standar. Oke. Wah, Seperti itu. ini luar biasa nih ya. Dan sekarang ini juga sedang dikembangkan oleh tim Quality Assurance QA untuk kita juga punya audit sendiri berupa self assessment begitu ya, untuk kami menilai sendiri Bagaimana kinerja kita dengan standar-standar yang ada seperti itu, SOP pedoman dan sebagainya yang sudah disusun bersama. Betul. Dan itu tidak menjadi beban ancaman mestinya ya, tapi itu justru menjadi sebuah challenge. Bagaimana saya bisa meet up dengan dan yang itu. Dan yang menjadi QA reps, jadi ada quality assurance reps, jadi bukan kita punya orang QA banyak, tidak. Tapi kami melibatkan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah untuk menjadi QA reps, gitu ya. Mereka belajar hal baru lagi, bagaimana sih menjadi seorang anggota timnya quality assurance. Waduh, ya kan? Jadi sampai mereka anggotanya itu adalah wakasek dan kepala sekolah. Wah, bagus sekali ya. Kemudian bagaimana membuat laporan hasil self assessment. Bagaimana nanti ketika dia melakukan auditnya menjadi auditor. Itu jadi dilibatkan ya mereka. QA reps, dan kita ada pelatihan untuk menjadi auditor internal.
gitu. Luar biasa, Bu. Ini mengagumkan sekali. Ini kabar baik, hal yang baik yang harus disiaringkan Iya. pada banyak lingkungan dan banyak sekolah. Ini sekolah yang akan bertumbuh dengan baik ya. Nah, challenge-nya adalah bagaimana ketika ada target baru, hal baru, seperti ini QRF kan hal baru. Iya, Nih, iya, bagi guru, iya, bagi waka, iya. begitu kan. Sekolah yang tidak punya waka, yang kepala sekolahnya akan jadi QRF, Oh, gitu. iya, 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 iya. Ini kan beban tambahan Betul, betul. yang diberikan, Iya, ya kan? iya, Gitu. iya. Nah, challenge-nya adalah di situ. Bagaimana membentuk mindset-nya tim kita ini ketika dia disodorkan pada hal-hal baru itu bukan rejected, Yes. responnya Iya, bukan menolak, bukan menolak. Iya, tapi iya. bisa mendukung, Iya. bersama-sama belajar. Melihat itu peluang, Iya, ya, betul. bukan ancaman, Betul. tetapi peluang. Ya, saya ingat di dalam obrolan itu Ibu mengatakan bahwa paling sulit itu adalah mengawal perubahan paradigma. Iya. Ya, itu ya di dalam. Tapi itu pencapaian yang priceless ya. Kalau orang bisa betul. bergeser mindsetnya itu bersama-sama dengan kita itu priceless ya Bu ya. Nah saya sekarang ingin Bu, bagaimana Ibu memasukkan itu ke keluarga Ibu? Ya, Nah, gimana? saya dengan IPE dan pola Ya. kerja yang ada di grup Ciputra itu, jadi saya juga terbentuk sekarang. Begitu ya Bu. Terbentuk, ya. Ah, Sehingga saya juga ke anak-anak, ke suami, Iya, yang notabene ini orang luar. orang semua, luar, ya. betul. Ya. Iya. Nah, anak saya satu kan ada yang nomor 2 ada di didikannya Sekolah Citra Berkat. Oh, di situ, ya. Jadi lebih mudah ketika ngobrol dengan dia gitu ya. Satu yang saya ajarkan misalnya hal yang tepat waktu. Tepat waktu. Simple ya. Ya, Very disciplined with time. integritas sebetulnya. Betul, betul. Tentang kedisiplinan waktu Iya, ya. iya, Kita berintegritas. Jadi kadang saya katakan bahkan ke cucu saya, ke anak, mama nggak seneng kalau kita tidak tepat waktu. Jadi kalau sudah janji jemput jam sekian ya kamu harus ready jam sekian. Gitu. Karena setelah itu kan kita sudah punya urusan yang lain lagi gitu. Ya, ya. Itu. Ke cucu saya juga gitu. Oma nggak suka kalau kita nggak tepat waktu. Ayo cepet selesai semuanya ini. Nah, itu contoh untuk Contoh ya, hal kecil. Hal kecil. Masuk karena membentuk ibu dari pekerjaan dan akhirnya mengalir Iya. keluarga. Kemudian juga cara saya mengelola tanggung jawab saya karena saya seorang ibu tapi saya juga seorang pekerja, Ya, ya, ya kan. Dan saya tidak punya asisten rumah tangga di rumah. Ya saya juga berperan sebagai inem di rumah saya begitu. Ya, Jadi ya, saya ya, ya. memberikan contoh bagaimana saya mengelola waktu saya, Oke. fokus saya Ya. ketika saya di rumah maupun saya di kantor atau saya di rumah tapi juga masih harus ngurusi Ya, urusan kantor. urusan kantor. Ya. Apalagi kalau sudah dalam posisi leader itu kan nggak bisa sudah selesai waktu saya, enggak kan? Iya, iya, betul. 24 jam kita harus ready ketika dihubungi, Iya, seperti iya. itu. Saya sangat terharu ketika anak saya yang kedua di tahun lalu pada waktu Hari Ibu di bulan Desember itu. Iya. Dia kuliah di Universitas Ciputra dan UC punya program untuk membuat satu video pendek gitu ya, meminta beberapa anak karyawan itu termasuk anak saya ditanya, bagi kamu mama itu seperti apa sih? Saya ada di ruangan lain mendengarkan iya, iya, jawabannya dia, dan saya terharu ketika dia mengatakan role model. Wah, Role model yang itu. buat dia belajar banyak hal. Itu saya sangat terharu dan bersyukur begitu ya, ternyata Betul. Hadiah terindah itu. iya betul. Mama itu seorang penolong. Itu sampai ketika dia di SD waktu itu, ketika ada seminar My Parents My Mentor. Iya, iya, Nah, iya. ada satu pertanyaan dari Pak Antonius Tanan, narasumbernya. Bagi kamu mama itu apa? Siapa? Gitu. Seorang penolong. Itu sampai sekarang saya ingat. Gitu. Jadi Iya, iya, iya. itu bagi saya sebuah apresiasi yang tidak akan saya lupakan. Ya,
Dan itu sebetulnya cerminan dari apa yang saya lakukan Betul. ketika saya menjadi seorang leader. Betul. Dan nanti kalau dia menjadi ibu, dia juga akan melakukan Ya, hal yang sama. betul. Dia mengatakan, Mama nggak sadar sudah mengajarkan banyak hal pada saya, dan ketika nanti saya besar saya mau seperti Mama. Wah. Itu hadiah terindah buat saya. Biasa, ya. Terima kasih Bu Endang, ini wah saya bisa nggak selesai nih, kayaknya connect gitu ya. Ya, tapi ini di akhir saya ingin Ibu merumuskan ini apa ya Bu tipsnya untuk ya para guru, karena Ibu sudah mengalami guru, pemimpin yang dari level menengah sampai yang di atas. Tips Ibu apa agar mereka itu bisa menemukan dirinya, bisa memberikan ruang baik dirinya maupun orang lain. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Sinto ya sudah mengundang saya di episode ke-28 Guru Gembira ya. Nah, teman-teman, dari pengalaman saya berproses selama 28 tahun di dunia pendidikan ini, banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa berdampak untuk banyak orang. Yang pertama adalah kita harus mau membuka diri. Itu yang pertama. Membuka diri ketika ada challenge, ada ekspektasi baru, ada perubahan yang diperhadapkan pada kita. Karena ketika kita bersedia untuk kita membuka diri, disitulah sebetulnya kita punya kekuatan untuk kita mau. Tips yang kedua, belajar. Belajar hal yang belum kita kuasai, hal yang mungkin masih di awang-awang bagi kita. Tapi dengan tadi kita bersedia, kita mau, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh nanti, dengan fokus. Belajar terus hal-hal baru. Belajar tidak harus kita mencari sekolah atau apa, tapi kita belajar bisa dari mana saja. Dari mana saja. Bahkan pengalaman saya sebagai seorang leader, saya juga belajar banyak dari guru-guru saya. Ada kebijakan-kebijakan itu yang saya buat berdasarkan ide-idenya guru-guru, pengalamannya guru-guru. Jadi tidak harus selalu top down. Ya, betul. Tapi bottom up. Setuju. Gitu. Ya. Belajar sepanjang hayat. Ya. Itu yang tips kedua. Ya, tips yang ketiga, jangan malu kalau kita mengakui kita salah. Even di hadapan tim kita. Saya minta maaf kalau saya salah. Keputusan saya pada akhirnya saya temukan, oh saya salah. Harusnya saya nggak boleh bersikap begini. Saya minta maaf pada tim saya. Nah itu, jangan pernah malu untuk mengakui kalau kita salah, karena memang pada faktanya kita bukan manusia sempurna. Gitu, kita pasti ada kelemahan. Itu. Baik, terima kasih. Sudah, Ibu? 3 tips ini. 3 tips ini luar biasa. Bisa bertahan. Iya, yang membuat Ibu bersinar dan memberikan dampak sampai sekarang. Semoga terus Bu ke depan kita bisa bergandeng tangan. Saya juga bisa terus melihat dan belajar dari Ibu, dan Ibu juga terus berdampak di tempat dimanapun Tuhan tempatkan Ibu. Di posisi apapun, dengan peran apapun, membawa sekolah ini menjadi satu alat bagi kemuliaan Tuhan. Betul. Terima kasih Bu. Guru Gembira, ini saya sampai terbawa ini ya di episode kali ini, karena ya memang connect banget dengan pendidikan yang memang sedang dibutuhkan saat ini. Nah, kita ingat bahwa Guru Gembira ini ada karena kita ingin merayakan kegembiraan para guru. Terus rayakan, karena kita memang perlu merayakan keberhasilan kecil kita. Dan yang kedua adalah memupuk kebanggaan. Kita bangga menjadi pendidik dengan peran yang aneka ragam, tapi kita bisa berada terus berkembang dan menjadi orang yang bermakna di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ayo kita membangun komunitas yang baik agar pendidikan makin baik, anak-anak makin baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah akhir dari episode ke-28, sampai bertemu di episode ke-29 selanjutnya. Salam. Tantangan akan terus memburu dalam pelita akal.
rintangan terkadang berseteru pada hasrat dan profesional. Perjuangan akan memilih waktu dan kesempatan yang setimpal. Ketangguhan untuk belajar akan menumbuhkan bibit yang unggul. Pemimpin yang berinovasi akan menjangkau inkuiri tak terhingga. Pemimpin yang mampu bersinergi akan selalu merangkul dan bertanggung jawab pada mitranya. Guru dengan potensi pemimpin yang memegang misi tidak akan tersesat dari kompasnya. Guru dengan karakter pemimpin yang mengandalkan Tuhan tidak akan hilang dari imannya.